Kecelakaan mobil di Abbeville, negara bagian South Carolina, Amerika Serikat, menjadi perbincangan netizen. Foto yang diambil seorang pastor sesaat setelah kecelakaan memperlihatkan sosok malaikat mendoakan korban. Pastor Michael Clary mengaku menjadi saksi mata kecelakaan itu yang terjadi karena mobil korban mengalami selip lalu menghantam bahu jalan. Dia bergegas menolong lelaki yang menjadi korban. Kondisi si pengemudi sangat parah dengan luka di sana-sini setelah mobilnya menabrak pohon dalam kecelakaan tunggal di jalan tol itu. Sesaat setelah mendoakan korban dan menunggu datangnya polisi, Pastor Clary mengambil foto TKP. Sesampainya di gereja, dia baru sadar ada sosok mirip malaikat yang berdoa di dekat korban. Sosok malaikat itu nyaris transparan, dalam posisi berlutut di udara dekat pepohonan. Beberapa jam setelah kejadian, polisi mengabarkan bahwa korban hanya mengalami patah kaki tanpa luka dalam serius. Keluarga korban meyakini foto Pastor Clary memang secara ajaib merekam sosok malaikat. Sebuah tornado langka menghantam kota Sydney, Australia dengan kekuatan angin mencapai 200 km per jam dan membawa hujan es sebesar bola baseball. Akibatnya sejumlah pohon tumbang, tiang listrik rubuh, menerbangkan atap dan dinding, serta menyebabkan banjir bandang di kota terbesar di Australia itu. Badan Meteorologi Australia mengeluarkan peringatan tornado yang menyatakan badai berbahaya menyapu pantai selatan Sydney. Akibatnya, sejumlah penerbangan internasional dan domestik dibatalkan dan dialihkan ke kota-kota lain. Menurut peneliti meteorologi dan Badan Meteorologi Australia, Alan Sharp, tornado tersebut adalah tornado Cronulla, yang mengatakan saat ini risiko tornado tersebut telah berakhir, namun tidak menutup kemungkinan aktivitas tornado terjadi kembali. Menurut Badan Cuaca PBB, Australia adalah salah satu wilayah yang terkena dampak El Nino, yaitu fenomena yang terkait dengan kekeringan yang ekstrim, banjir dan badai yang diduga menjadi salah satu yang terkuat. Malam ini. Seorang wanita Thailand harus menghabiskan waktu 9 tahun di balik jeruji besi hanya karena berucap iseng di akun Facebook pribadi. Statusnya di jejaring sosial dinilai aparat menghina sang raja Thailand, Bhumibol Adulyadej. Wanita bernama Chayapa Chokpon-Batsi yang berusia 49 tahun itu awalnya didakwa 19 tahun hukuman penjara oleh jaksa. Namun karena mengakui kesalahannya, hukuman diperingan menjadi 9 tahun. Pembacaan putusan diketahui bersifat rahasia dan tanpa didampingi sang pengacara. Sejak berkuasanya junta militer Thailand, Undang-Undang Lese Majeste atau penghinaan terhadap kerajaan diberlakukan dengan ketat. Kasus serupa Chayapa juga dialami Kanakon Siripebun, pria naas yang dipenjara akibat hanya memberikan jempol di akun Facebook pada gambar Photoshop sang raja. Tidak hanya penghinaan terhadap raja, karena Siripebun, pria yang disinyalir membuat unggahan sarkas terhadap anjing kesayangan raja, terancam divonis penjara selama 37 tahun. Seekor gajah di India bernasib buruk. Ia tertabrak kereta penumpang hingga tewas. Akibatnya, kereta tersebut tergelincir. Gajah betina itu berasal dari daerah Swaka Marga Satwa Mahananda, sekitar 30 km dari Siliguri, India. Gajah tersebut tewas seketika setelah tubuhnya terlindas roda kereta. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebuah pusat perbelanjaan di Inggris memberikan uang kompensasi sebesar 75.000 pound sterling atau setara 1,6 miliar rupiah kepada seorang pria yang kakinya terjepit eskalator. Pria tersebut sampai harus kehilangan jempol kakinya lantaran insiden tersebut. Michael Reddington, nama pria tersebut, menceritakan dirinya tengah mengambil ponsel ketika tanpa disengaja dia menginjak pijakan eskalator yang hilang.
Hal itu menyebabkan kakinya terjepit di eskalator dan memutuskan jempol kakinya. Manajemen pusat perbelanjaan Hoxton Ellington akhirnya membayar uang kompensasi kepada Reddington sebesar 1,6 miliar rupiah usai dinyatakan bersalah oleh pengadilan Nottingham. Polisi di kota New Jersey, Amerika Serikat bernama Sean Boeck Jumat lalu sedang mengendarai mobilnya ketika dia mendapat kabar melalui radio ada seorang wanita hendak melahirkan di pinggir jalan tol di dekat Middletown. Pasangan suami istri asal Lakewood sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit di New Brunswick ketika sang istri sudah tidak kuat lagi akan melahirkan. Sang suami memberhentikan mobil Camry-nya di pinggir jalan lalu menelpon nomor darurat 911 untuk minta bantuan. Saat itulah Sersan Boeck kemudian muncul dan membantu persalinan. Boeck mengatakan kepala bayi itu sudah terlihat ketika dia tiba di lokasi. Sang ibu kemudian melahirkan 4 menit setelah Boeck tiba. Boeck mengaku belum pernah membantu persalinan sebelumnya. There's no time to waste. Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang pria India mengalahkan seekor ular kobra dengan tangan kosong beredar di internet. Pria itu diketahui adalah seorang ayah dari anak yang dibunuh oleh ular kobra itu. Dalam video itu terlihat dia sedang memegang bagian ekor ular kobra lalu membanting-bantingnya tanpa ampun ke tanah. Dia mengayun-ngayunkan ular itu di sekitar tubuhnya lalu menghempaskan kepala ular yang sekarat itu ke tanah hingga kemudian melepaskannya. Ular itu lalu terlihat sudah tidak bergerak lagi. Kobra dikenal sebagai spesies ular ganas di dunia. Raja kobra biasanya akan menghindari kontak dengan manusia, tapi akan menyerang dengan ganas jika terpojok. Abigail McDonald, gadis kecil asal Kanada ini baru merayakan ulang tahun yang ke-7. Namun ada yang berbeda dari caranya merayakan ulang tahun. Bocah ini menjual minuman coklat hangat dan kue kering untuk mengumpulkan uang sebanyak 1.800 US dollar atau setara 25 juta rupiah untuk disumbangkan kepada pengungsi Suriah. Abigail berharap uang yang dikumpulkannya dari hasil berjualan dapat membantu kelangsungan hidup pengungsi. Dia berencana akan memberikan uang tersebut melalui gereja di tempat tinggalnya. Rupanya Abigail menonton berita di televisi. Dalam berita tersebut disebutkan, pemerintah menyebutkan butuh 22.000 US dollar atau setara 308 juta rupiah untuk menghidupi sebuah keluarga. Dan komite butuh uang untuk mengumpulkan 30.000 US dollar atau setara 420 juta rupiah untuk menghidupi sekitar 6 keluarga atau lebih. Setelah menonton berita tersebut, Abigail kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk membantu para pengungsi dengan menjual minuman coklat hangat dan kue pada hari ulang tahunnya. Well, I'm the guy who never learned. Wanita Jepang bernama Yuka Kinoshita mengunggah video tantangan makan 100 lembar roti ke situs berbagi video YouTube. Awalnya dia memperlihatkan 10 kantong roti berisi masing-masing 10 lembar roti. Dalam video berdurasi 6 menit itu, Kinoshita mulai membariskan 10 kantong berisi 10 lembar roti itu satu persatu. Dia juga mengoleskan mentega, selai, keju, madu ke atas lembaran roti yang dia makan. Satu kantong roti itu, kata dia, berat sekitar 389 gram. Dengan demikian, 10 kantung sama dengan 3,8 kilogram. Setelah 6 menit berlalu, akhirnya Kinoshita berhasil menyelesaikan tantangan melahap 100 lembar roti itu dalam sekali duduk. Kinoshita ternyata bukan kali ini saja melahap makanan dalam jangka waktu tertentu. Sebelumnya, dia pernah makan 100 chicken nugget dalam sekali duduk. Dia juga pernah menyantap 100 hamburger, tapi menyerah pada hamburger ke-62 karena kehabisan waktu. Di waktu lain, dia juga pernah memakan 3 kg mie langsung dari panci.